ya. Jadi inilah sekarang diminta tanggung jawab oleh institusi atau lembaga yang memang mengumpulkan data-data itu harus bisa menjaga data pribadi kita. Jadi Pak, kalau datanya nanti bocor, nah perusahaan itu akan dikenakan sanksi atau pasal yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Memang sekarang ini kan zamannya ya, zaman teknologi, oleh karena juga pengaruh pandemi COVID, ya kan. COVID-19 ini ya sampai sekarang ini menggiring masyarakat orang untuk menggunakan teknologi IT. Nah, oleh sebab itu kita lihat ya di mana-mana Zoom ya, Google Meet dan sebagainya lah, banyak aplikasi yang sudah banyak digunakan. Nah, sekarang orang justru sudah terbiasa dengan budaya untuk menggunakan handphone, terbiasa dengan budaya menggunakan laptop. Nah, oleh sebab itu, maka, nah ini yang pertanyaannya bagus ya. Jadi memang sekarang ini orang sudah mulai kotak-katik lah ibaratnya, sudah mulai mencoba-coba ya, sudah mulai belajar dan tekun ya di bidang IT ini, karena memang itu merupakan sebuah alat teknologi yang digunakan dan semua orang sekarang sudah menggunakannya. Nah, oleh sebab itu ada dua dampak positif dan dampak negatif ya. Jadi dampak negatifnya, orang mulai ya melakukan yang disebut dengan hacker ya, atau melakukan tindak kejahatan ya, di mana sebenarnya dia tidak punya akses untuk masuk ke wilayah tersebut, tetapi dia coba untuk dengan cara ya mengubah password atau mencari jalan keluar ya, sehingga dia bisa masuk ke area yang bukan otoritasnya. Kemudian juga banyak orang sekarang ya dikatakan berbuat jahat ya kan, karena bisa dikatakan hal-hal negatif yang tadinya di dunia nyata sekarang dibawa hal-hal negatif itu ke dunia maya ya. Jadi hal-hal negatif ini dimasukkanlah ke dalam dunia internet ya. Oleh sebab itu kalau saya bilang sekarang hati-hati, karena semua orang bisa berbuat negatif ya. Kenapa? Karena alat ada, aplikasi ada ya, sumber internet ada dan banyak ya. Jadi orang tinggal mempelajari saja. Tetapi saran saya, hati-hati ya kalau menggunakan alat teknologi ini, jangan untuk kejahatan. Baiklah menggunakan alat teknologi ini untuk kebaikan ya kan. Nah, jadi dengan semua orang bisa ya mempelajari, mencari ilmunya, kemudian melakukan sesuatu yang berbagai macam di internet, maka saran saya ini teman-teman ya, masyarakat Indonesia, untuk benar-benar waspada ya, untuk benar-benar berjaga-jaga, untuk benar-benar ketika menerima informasi apa saja jangan dulu percaya ya, karena di situ banyak sekali hoaks ya, banyak sekali kebohongan-kebohongan publik yang kita tidak tahu itu kebenarannya bagaimana ya, sehingga kadang-kadang nih orang tinggal mengirimkan ya, sehingga jangan terjadi yang disebut dengan post-truth ya. Post-truth itu adalah kebohongan yang terus-menerus diterima, akhirnya diterima sebagai sebuah kebenaran. Nah, itu jangan sampai terjadi istilahnya post-truth tersebut ya. Jadi saran saya, baiklah kalau memang kita mau belajar, kalau kita mau mendalami ilmu tentang teknologi IT ini, baiklah kita untuk ya menyelamatkan orang, membahagiakan orang ya, atau berbuat hal yang baik ya, untuk keadilan, kebenaran dan semuanya yang baik ya. Jadi kalau nanti dilakukan oleh seseorang yang mungkin baru belajar ya,
tentang sesuatu teknologi ini, ya itu pemula lah. Tapi kalau yang sudah dia menengah, tingkat advance ya, tingkat tinggi ya, kemudian tingkat level lebih tinggi lagi, advance, maka dia akan sangat mudah sekali ya, baik itu menyerang, mengambil data, menghapus data ya, dan juga melakukan berbagai macam yang tidak disukai oleh orang banyak dan tidak dibenarkan ya. Tindakan itu adalah tindakan kriminal. Jadi memang kembali lagi ya, pemerintah harusnya melindungi rakyatnya, pemerintah harusnya menjaga rakyatnya, pemerintah harusnya berbuat adil kepada rakyatnya, pemerintah harusnya berbuat kebenaran kepada rakyatnya ya. Jadi kembali lagi, saran saya kepada pemerintah adalah kalau bisa di setiap unit organisasi IT, baik di pemerintahan maupun di asosiasi bisnis government ya, ataupun kita sebut apa namanya tuh ABG ya, asosiasi bisnis government, ABCG ya, community, komunitas juga harus mempunyai orang-orang IT yang untuk disekolahkan, untuk di-training, untuk disertifikasikan, untuk dilakukan berbagai macam keterampilan yang memang itu ada sisi etika ya, etika dalam melakukan teknologi ini ya. Misalnya kalau dia memang seorang IT, jangan menyerang IP lain atau website lain atau handphone lain, tetapi baiklah menjaga handphone masing-masing, menjaga institusi masing-masing. Jadi orang-orang IT ini harus menjaga dirinya sendiri dulu ya, dan setelah menjaga dirinya sendiri, tentunya di sini juga kalau ada informasi atau kebocoran atau apapun juga, itu harusnya tidak meneruskan kebohongan. Kemudian juga kalau ada yang diserang, mungkin dikasih tahu nih, kamu harus jaga-jaga nih, titik lemah kamu di sini. Jadi saling bergotong royong, saling bergandeng tangan untuk saling menjaga supaya website pemerintah ya, aplikasi pemerintah, kemudian juga aplikasi perbankan itu jangan sampai diserang oleh hacker ya kan, karena hacker ini sangat berbahaya sekarang. Hacker ini sekarang sudah terus belajar dan akhirnya pengetahuan hacker ini semakin lama semakin ya bisa dikatakan bertambah lah ya. Nah, tapi ingat ya, bahwa di atas langit ada langit ya kan. Jadi hacker ini pun saya sudah memberitahu bahwa selalu dia itu sifatnya adalah menghapus data, mencuri data, menyebarluaskan data ya, membocorkan data tanpa ada suatu otoritas atau tanpa ada suatu izin ya kan dari pemerintah. Itu kan salah ya. Kecuali kalau dia punya izin, nah boleh dia lakukan. Kemudian juga hacker ini melakukan penyadapan ya, hampir semua sekarang ya, baik itu pekerja, wirausaha, pengusaha, semua HP-nya sudah diretas ya, hampir semua saya katakan. Kenapa? Karena semuanya bisa mendownload aplikasi itu, semuanya bisa melakukan itu dengan belajar dari internet ya. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Berjaga-jagalah, waspadalah ya. Jadi artinya bahwa sekarang ini ya, teknologi sangat canggih ya, apa aja bisa dilakukan. Jadi cara kita sekarang adalah bahwa pemerintah sudah menetapkan adanya undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, seperti itu ya. Jadi kita sudah lebih sedikit aman lah ya, lebih sedikit ini kalau undang-undang ini sudah membackup ya, atau menjaga kita sebagai masyarakat terlindungi data-data pribadi kita. Tipsnya ya. Oke, tipsnya tuh sebenarnya banyak ya. Jadi kalau saya bilang, pertama kita harus selalu mengganti password ya. Itu memang bagus sekali, tetapi kelemahannya kita jadi lupa. Saking banyaknya password, nanti mana yang password yang ini, mana yang itu ya. Oleh sebab itu harus kita mempunyai dokumen password ya. Bila perlu kita punya buku saku yang kita catat password, tapi itu jangan jatuh ke tangan orang lain. Atau di handphone juga ada ya, bisa kita simpan ya, aplikasi ada menyimpan password ya, tetapi jangan sampai orang bisa buka ya, kalau ketahuan ya bocor semua. Kemudian juga selain mengganti password ya, mungkin kalau hal-hal pribadi, data-data kita jangan kita publish
ya, seperti misalnya KTP, kartu keluarga, ya, kemudian juga NPWP, ya, kemudian juga mungkin apa, kita katakan data-data pribadi kita lah. Karena apa? Itu nanti bisa disalahgunakan. Ya, takutnya orang tuh menggunakan data kita dengan tidak izin dulu dari kita, ya. Nah, saya cerita dulu tentang undang-undang data pribadi ini, ya. Bahwa sebenarnya pemerintah sudah menetapkan, ya, undang-undang perlindungan data pribadi. Oleh sebab itu, misalnya kalau ada penyelenggara, ya, yang mengumpulkan tentang data pribadi kita dan kita memberikan kepada dia KTP kita, kartu keluarga kita, ya, dan sebagainya, identitas kita, maka dia sebagai penyelenggara harus wajib mempunyai tanggung jawab untuk melindungi data kita, ya. Jadi inilah sekarang diminta tanggung jawab oleh institusi atau lembaga yang memang mengumpulkan data-data itu harus bisa menjaga data pribadi kita. Jadi Pak, kalau datanya nanti bocor, nah perusahaan itu akan dikenakan sanksi atau pasal yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, misalnya sebagai contoh gini, saya berobat ke rumah sakit, ya. Nah, kan berarti data ronsen saya, data tentang DNA saya, darah saya, data tentang kesehatan saya ada di rumah sakit tersebut. Artinya apa? Dengan adanya undang-undang perlindungan data pribadi, maka si rumah sakit berhak untuk menjaga, melindungi data saya. Nah, kalau seandainya tiba-tiba data saya hoga sakit ini, maka si rumah sakit bisa dituntut, ya, karena tidak melindungi data saya. Karena saya sebagai pasien mempercayakan data saya kepada rumah sakit tersebut. Dan undang-undang dan negara menjamin bahwa datanya itu tidak akan bocor, ya. Berarti setiap rumah sakit nantinya akan dikenakan sebuah standar pengamanan data pribadi, ya. Kalau nggak, izin rumah sakitnya nggak dibuka. Ya, sebenarnya kasihan juga ini buat pengusaha-pengusaha, jadi tambah ekstra untuk melindungi data-data konsumennya, ya. Tetapi ini lebih baik lagi, ya, karena data-data kita itu dijaga, ya, dilindungi gitu. Nah, oleh sebab itulah saran saya, kalau memang itu sudah kita lihat dulu, ya, perusahaannya sudah ada standar keamanan komputernya nggak, sudah ada standar keamanan datanya nggak secara pribadi, maka kita nyaman, ya, memberikan data-data kita kepada dia. Tetapi kalau dia tidak ada standarisasinya, tidak ada usaha untuk melindungi data kita, lebih baik saran saya jangan berikan datanya, ya kan? Karena itu adalah merupakan sebuah hak kita. Kalaupun misalnya, Pak, saya udah memberikan datanya kepada pihak penyelenggara, ya kan? Tapi memang kita juga harus memberikan surat pernyataan bahwa data saya dipakai untuk misalnya kesehatan, ya. Tapi kalau di lain itu nggak boleh. Jadi itu kuat secara hukum saya. Makanya ada beberapa kasus kemarin datanya dipakai untuk pinjaman mobil, pinjaman motor, ya. Terus kalau dengan adanya data undang-undang pribadi itu nggak bisa digunakan KTP dia atau NPWP atau kartu keluarga. Karena apa? Karena dia harus tuliskan bahwa saya memberikan data ini kepada si A untuk, ya kan, tujuannya hanya untuk pembelian motor misalnya. Jadi mobil nggak bisa, ya. Nah, banyak orang kan udah dapat KTP-nya, KK-nya, NPWP-nya, semuanya dijadikan hoaks. Ya, padahal orangnya nggak setuju kalau KTP dia, data-data pribadi dia digunakan untuk berbagai pinjaman-pinjaman itu. Ya, oleh sebab itu kita sekarang ini lebih dilindungi oleh pemerintah. Oleh sebab itu saran saya, kalaupun ada yang minjam KTP kita dan sebagainya, data pribadi kita, ya, ingat, kalau dia minta surat pernyataan, selalu tujuannya apa? Ya, kalau misalnya tujuannya membeli rumah, kalau itu benar, ya kasihkan. Kalau tujuannya untuk apa misalnya. Tapi kalau tidak ada tujuannya, jangan dituliskan, jangan diberikan. Ya, jadi kembali lagi, data-data kita itu
akan bisa digunakan kalau ada surat pernyataan dari kita, tertulis tujuannya apa, datanya digunakan untuk apa, dan kita tanda tangan di atas materai. Jadi lebih aman kita ya.